Pada video ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Ada reaksi yang berlangsung dengan cepat, dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar besi berkarat, dan yang kedua adalah letusan kembang api. Nah, apa perbedaan dari kedua reaksi di atas? Reaksi besi berkarat dan reaksi letusan kembang api, keduanya merupakan reaksi oksidasi. Akan tetapi, reaksi besi berkarat merupakan reaksi yang berjalan lambat, sementara reaksi letusan kembang api merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Nah, cepat dan lambatnya suatu reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi pereaksi, luas permukaan pereaksi, suhu sistem, tekanan dan volume sistem, serta penggunaan katalis. Sehubungan dengan proses yang terjadi dalam suatu reaksi kimia, ada satu hal penting yang harus dipelajari sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, kedua hal ini perlu kita pelajari untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul pereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul pereaksi, dan kemudian membentuk ikatan baru dan menghasilkan molekul hasil reaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat pereaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan selalu menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif. Dan tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Misalnya terdapat reaksi A2 tambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada beberapa kemungkinan terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya saja. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif, karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB.
Selanjutnya, perhatikan ilustrasi yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah. Namun, molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya, tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang ketiga, di dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 bertumbukan. Namun, energinya tidak melampaui energi aktivasi, atau dengan bahasa sederhana, energinya tidak cukup. Sehingga, tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif, dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya, tidak terbentuk molekul AB. Ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat, serta dengan energi yang cukup. Maka, tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif, sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Berikutnya, kita akan membahas tentang energi aktivasi. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau prereaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan kompleks reaktivasi, di mana pada ikatan ini, ikatan baru sudah terbentuk, namun ikatan lama belum putus. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal dengan keadaan transisi. Nah, berikutnya, keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada energi pada keadaan awal dan keadaan akhir. Sedangkan energi pada keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat pula lebih rendah daripada energi pada keadaan akhirnya. Bila keadaan awal lebih tinggi, energi reaksinya menghasilkan kalor atau disebut reaksi eksoterm, yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Sedangkan apabila terjadi sebaliknya, di mana tingkat energi awalnya lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endoterm, yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui diagram atau grafik berikut ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bahasan pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita bahas faktor pertama terlebih dahulu, yaitu pengaruh konsentrasi.
Dalam hal ini, semakin besar konsentrasi reaksi, semakin cepat laju reaksinya. Supaya lebih jelas, perhatikan ilustrasi reaksi A dan B pada dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B yang direaksikan masing-masing memiliki konsentrasi 3 molar. Sedangkan pada gambar yang kedua, zat A dan B yang bereaksi masing-masing memiliki konsentrasi sebesar 7 molar. Maka, dari kedua kondisi ini berdasarkan pernyataan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya, berarti reaksi yang berlangsung dengan laju lebih cepat adalah reaksi yang kedua. Karena konsentrasi dari zat-zat reaksinya lebih besar. Dalam hal ini, jika konsentrasi reaksi semakin besar, reaksi akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak, sehingga kemungkinan besar terjadinya tumbukan efektif semakin besar, dan kemungkinan terjadinya reaksi semakin lebih besar atau semakin cepat. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu pengaruh luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh suatu zat, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebagai contoh, kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi pada reaksi HCl dengan logam magnesium pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium, dan pada gambar kedua, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium. Tetapi, pada gambar kedua, lempeng magnesiumnya kita potong-potong lebih kecil. Nah, pemotongan ini mengakibatkan luas permukaan logam magnesium yang dapat bertumbukan secara efektif lebih banyak, sehingga laju reaksinya akan semakin besar. Nah, sehingga dari kedua gambar ini, gambar pertama merupakan laju reaksi yang berjalan lambat, sedangkan gambar kedua merupakan laju reaksi yang berjalan cepat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam jumlah massa yang sama, semakin kecil ukuran zat reaksinya, maka permukaan bidang sentuh zatnya akan semakin luas. Sehingga apabila terdapat zat padat dengan bentuk serbuk, butiran, dan bongkahan dengan massa yang sama, maka luas permukaan bidang sentuh serbuk paling besar dibandingkan dengan lainnya, dan luas bidang sentuh bongkahan yang paling kecil. Faktor berikutnya adalah pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Perhatikan ilustrasi reaksi zat A dan B pada kedua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B direaksikan pada suhu ruangan tanpa pemanasan, dan pada gambar kedua, zat A dan B direaksikan dalam sistem yang dipanaskan. Dari kedua kondisi ini, reaksi dengan sistem dipanaskan seperti gambar kedua akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan
Karena jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikelnya akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepat laju reaksinya. Faktor berikutnya adalah pengaruh tekanan dan volume. Tekanan dan volume adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Dalam suatu sistem tertutup, bila tekanan diperbesar, maka artinya volume diperkecil. Dan sebaliknya, jika tekanan sistemnya kita perkecil, maka artinya volume sistemnya diperbesar. Nah, apabila tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel bereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Maka, dari ilustrasi reaksi A dan B pada kondisi pertama dan kedua, reaksi yang berlangsung lebih cepat adalah reaksi pada ilustrasi kedua. Yang terakhir adalah faktor penggunaan katalis. Apa yang dimaksud dengan katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Katalis memiliki beberapa sifat, antara lain, katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Katalis tidak memengaruhi suatu reaksi, tetapi hanya memengaruhi lajunya. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum. Suatu katalis hanya memengaruhi laju reaksi secara spesifik. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut enzim. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi sehingga disebut inhibitor atau katalis negatif. Terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi sehingga disebut inhibitor atau katalis negatif. Lalu, bagaimana cara katalis mempercepat laju reaksi? Katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perbedaan energi aktivasi dari suatu reaksi tanpa katalis dan dengan yang menggunakan katalis. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis bernilai lebih besar. Dan reaksinya berlangsung dalam satu tahap. Sedangkan, ketika menggunakan katalis, dapat kita ketahui dari adanya dua puncak keadaan transisi energi aktivasi. Dari reaksi yang berlangsung dua tahap ini, lebih rendah, yang artinya reaksi akan lebih mudah dan lebih cepat untuk berlangsung. Nah, supaya lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, perhatikan reaksi 4 gram kualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut. Terdapat 5 wadah reaksi dengan berbagai macam variasi kondisi, yaitu konsentrasi HCl-nya
kemudian suhu dan luas permukaan dari pualam yang digunakan. Nah, pertanyaannya adalah, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu terdapat pada gambar nomor A. 1 terhadap 2, B. 1 terhadap 3, C. 2 terhadap 4, D. 3 terhadap 4, dan E. 4 terhadap 5. Nah, jika yang ditanyakan adalah reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu, maka kita cari dua wadah yang perbedaannya hanya terletak pada suhunya, di mana konsentrasi dan juga luas permukaannya dibuat sama. Nah, kita cek satu persatu. Untuk opsi A adalah wadah 1 dan 2. Nah, kita perhatikan pertama dan kedua wadah ini. Perbedaannya terletak pada suhu dan juga luas permukaannya. Di mana pada wadah pertama, batu pualam yang berbentuk keping, sedangkan pada wadah kedua, batu pualam berbentuk serbuk. Sehingga untuk pertama dan kedua ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor suhu dan luas permukaan. Berikutnya, untuk opsi B, wadah 1 dan 3. Nah, jika kita perhatikan, wadah 1 dan 3 perbedaannya terletak pada konsentrasi HCl dan juga suhunya. Di mana pada wadah pertama HCl 2 molar dan suhunya 25 derajat Celcius. Sedangkan pada wadah ketiga HCl-nya 3 molar dan suhunya 40 derajat Celcius. Artinya, pada wadah pertama dan ketiga ini terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh konsentrasi dan suhu. Berikut yang C, wadah kedua dan keempat. Nah, kita perhatikan, pada wadah kedua dan keempat, perbedaannya terletak pada konsentrasinya saja. Untuk wadah kedua dan keempat, pengaruh konsentrasi. Kita lanjut ke opsi yang D, wadah ketiga dan keempat. Nah, kita perhatikan pada wadah ketiga dan keempat, perbedaannya terletak pada luas permukaan, di mana pada wadah ketiga, batu pualam berbentuk keping, sedangkan pada keempat, batu pualamnya berbentuk serbuk. Sehingga, untuk wadah ketiga dan keempat, dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Terakhir, kita perhatikan untuk opsi E, wadah keempat dan kelima. Nah, kita perhatikan pada wadah keempat dan kelima, ini perbedaannya hanya terletak pada suhu, di mana pada wadah keempat suhunya 40 derajat Celcius dan pada wadah kelima suhunya 25 derajat Celcius. Untuk konsentrasi HCl yang digunakan sama, yaitu 3 molar, dan pualam yang digunakan bentuknya sama, yaitu sama-sama serbuk. Sehingga wadah 4 dan 5 hanya dipengaruhi oleh faktor suhu. Jadi, jawaban soal pertama ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal kedua. Pada percobaan reaksi antara batu pualam CaCO3 dengan larutan HCl yang diharapkan berlangsung paling cepat adalah percobaan A. 1 gram serbuk CaCO3
ditambah 25 ml HCl 0,1 molar, B. 1 gram serbuk CaCO3 tambah 25 ml HCl 0,3 molar, C. 1 gram bongkahan CaCO3 tambah 25 ml HCl 0,1 molar, D. 1 gram bongkahan CaCO3 tambah 25 ml HCl 0,2 molar, E. 1 gram bongkahan CaCO3 tambah 25 ml HCl 0,3 molar. Nah, jika kita perhatikan, dari opsi yang ada, perbedaan dari setiap sisinya terletak pada luas permukaan CaCO3 dan konsentrasi HCl-nya. Di mana CaCO3-nya ada yang berbentuk serbuk dan ada yang bongkahan. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, antara serbuk dan bongkahan yang akan menghasilkan laju reaksi paling besar adalah serbuk. Sehingga kemungkinan jawabannya adalah A atau B. Sekarang kita perhatikan konsentrasi HCl-nya. Untuk opsi A, konsentrasi HCl-nya adalah 0,1 molar. Dan pada opsi B, konsentrasi HCl-nya adalah 0,3 molar. Nah, yang akan menghasilkan reaksi lebih cepat adalah reaksi dengan konsentrasi HCl yang lebih besar. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi B. 1 gram serbuk CaCO3 ditambah 25 ml HCl 0,3 molar. Berikutnya untuk soal yang ketiga, laju reaksi untuk reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida dapat diperkecil dengan cara A. Menaikkan suhu, B. Menambah konsentrasi HCl, C. Menghaluskan logam magnesium, D. Memperbesar volume, dan E. Menambahkan katalis. Nah, kita bahas opsinya satu persatu. Untuk opsi yang A, menaikkan suhu. Nah, ketika kita menaikkan suhu sistem, maka yang akan terjadi adalah lajunya semakin cepat, sehingga opsi yang A ini tidak tepat. Kemudian untuk opsi yang B, menambah konsentrasi HCl. Nah, penambahan konsentrasi akan mempercepat laju reaksi, sehingga opsi yang B juga tidak tepat. Berikutnya, untuk opsi yang C, menghaluskan logam magnesium. Artinya, opsi yang ini juga tidak tepat, karena menghaluskan logam magnesium akan memperbesar laju reaksinya. Nah, kemudian untuk opsi yang D, memperbesar volume. Ketika kita memperbesar volume, maka jarak antara partikel-partikel zat yang bereaksi akan semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin kecil, dan reaksinya juga akan semakin kecil. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang D. Untuk penambahan katalis jelas tidak memperkecil laju reaksi, melainkan mempercepat laju reaksi.